bisa tekan line on. Ini akan selalu ditandai dari bunyi sirine alarm. Ini menandakan bahwa sistem alarmnya berfungsi dengan baik. Cara menghidupkan dan mematikan thermal oil heater standar operating prosedur. Supaya tidak gagal paham, simak video sampai selesai. Oke, pertama kali untuk pengoperasian thermal oil heater, kita siapkan jalur bahan bakar atau siapkan bahan bakar ya. Siapkan jalur bahan bakar. Ini posisi palep bahan bakar, posisi open semua atau terbuka. Cek kondisi solar atau bahan bakar di tangki. Sini bisa ketahuan untuk level gelasnya ya. Posisi level solar. Pastikan semua palep sirkulasi, palep sirkulasi ya, yang ke proses ya. Ini posisi terbuka atau open. Semua yang diproses di posisi terbuka. Pastikan juga level di tangki atas atau expansion tank. Itu ada level gelasnya, bisa diketahui untuk level olinya. Posisi normal 80% di tangki expansion tank. Oke, setelah itu kita cek, baru kita naikkan MCB dalam panel ya. Ini untuk pompa sirkulasi, burner, dan kontrol panelnya. Oke, kondisi seperti ini ya, lampu akan menyala, lampu indikator line off. Oke, kita bisa tekan line on. Ini akan selalu ditandai dari bunyi sirine alarm. Ini menandakan bahwa sistem alarmnya berfungsi dengan baik. Di sini ada indikator lampu merah, artinya lampu merah ini untuk menandai alarm atau fault ya, kondisi dari sirkulasi, burner, temperatur, high temperatur atau aliran atau flow alarm. Di sini juga ada oil low level untuk expansion tank ya. Lalu kita setting temperatur yang diinginkan. Oke, kita contohkan di 90 derajat kita tes. Bertahap, step by step ya. Setelah itu kita setting, baru kita nyalakan sirkulasi pompa ya, sirkulasi pump ini ya. Oke. Nah, pada saat pompa nyala, artinya ada aliran oli. Nah, di sini akan berubah indikatornya menjadi flow control. Ya, di sini ada sensor flow atau sensor tekanan. Ya. Ini yang sensor tekanan ya, ini akan mendetek tekanan pada oli sirkulasi ya. Oke, kita pastikan tekanan pada oli ya, tekanan oli atau tekanan pada pompa ini stabil tanpa ada goyang-goyang ya, itu stabil. Kita bisa siapkan pengoperasian burner ya. Ini posisi terbuka jalur bahan bakar. Jadi kita bisa start burner. Ini banner sudah on. Pada saat ini kondisi banner posisi purging atau flushing ya.
belum jadi pengapian. Ini juga ditandai posisi sudah terjadi api. Ya, lampu ini nyala, banner on. Artinya banner itu sudah ada pengapian. Bisa lihat. Oke. Bisa lihat asap di sana bagus. Asap dari cerobong. Artinya pembakarannya sempurna. Oke, di sini ada solenoid palem. Satu, di sini ada indikator lampu LED menyala. Artinya api satu menyala. Untuk solenoid yang sebelahnya ini untuk api 2. Api 2 itu bisa dioperasikan secara manual atau di posisi auto. Untuk saat ini kita posisi low fire dulu karena masih dalam proses heating up. Sini ada indikator outlet oil temperatur. Artinya di sini untuk jalur ke proses, outlet ke proses, jadi oli yang ke proses. Ini juga ada inlet, artinya untuk oli balikan, return. Ya. Banner mati ya. Posisi banner mati karena temperatur sudah tercapai di 90 derajat. Oke. Posisi on dan pompa sirkulasi tetap nyala. Oke. Untuk mematikan thermal oil heater ya, atau shutdown, langkah pertama pada saat banner hidup ya, kita harus low fire terlebih dahulu ya. Dibuat terlebih dahulu low fire ya. Lalu kita matikan burner. Saat ini api menyala ya. Kita matikan burner. Biarkan pompa sirkulasi tetap berjalan, beroperasi sampai temperatur turun kurang lebih di 100 derajat. Kita bisa matikan jalur solar atau tutup, menghindari terjadinya kebocoran, adanya kebocoran. Oke, kita menunggu temperatur turun, baru kita matikan pompa sirkulasi ya, kurang lebih di 100 derajat ya. Ada penurunan mendekati 100 derajat ya, kita bisa matikan sirkulasi pompa. Kita reset. Nah, kenapa dia alarm? Karena di sini dengan dimatikannya pompa, artinya flow tidak ada. Nah, sensor tekanan yang akan bekerja. Dia akan berbunyi sirine atau alarm. Oke, lalu kita bisa tekan line off dan matikan semua MCB dalam panel.